Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhasana dengan NIM 20220080323 dari kelas MN 22D. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan ulang materi terkait akuntansi biaya. Sedangkan akuntansi keuangan adalah yang berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintah, bank, dan pemasok. Akuntansi keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, yaitu General Accepted Accounting Principle atau GAAP. Sedangkan akuntansi biaya yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya adalah yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya historis atau cost principle historical, yaitu menentukan bahwa perusahaan mencatat aset berdasarkan biaya. Yang kedua ada prinsip nilai wajar atau fair value principle, menunjukkan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar. Adapun asumsi dalam akuntansi. Yang pertama ada asumsi unit moneter, yaitu termasuk dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Yang kedua ada asumsi entitas ekonomi, yaitu mensyaratkan bahwa aktivitas entitas disimpan terpisah dan berbeda dari aktivitas pemiliknya dan semua entitas ekonomi lainnya. Adapun jenis-jenis perusahaan, yang pertama ada proprietorship, yaitu dimiliki oleh satu orang, biasanya berupa bisnis jasa berukuran mikro. Pemilik memperoleh untung dan secara pribadi bertanggung jawab atas utang perusahaan. Yang kedua ada partnership, yaitu dimiliki oleh dua orang atau lebih, biasanya berupa bisnis retail dan jasa. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas, didasari oleh kesepakatan persekutuan. Yang ketiga ada corporation, yaitu kepemilikan dipecah-pecah berupa saham, berupa badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang perseroan, dan kewajiban pemilik atau pemegang saham terbatas. Adapun persamaan dasar akuntansi, yang pertama aset atau harta, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Contohnya aset adalah uang tunai, persediaan atau peralatan. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebelum tanggal jatuh tempo. Contohnya utang usaha, wesel bayar. Yang ketiga ada equity, yaitu modal, yaitu besarnya klaim pemilik terhadap total aset perusahaan yang terbagi atas share capital ordinary dan retained earning atau laba ditahan. Adapun laporan keuangan dari data akuntansi yang diringkas, yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan laba ditahan, yang ketiga ada laporan posisi keuangan, dan yang keempat ada laporan arus kas. Di akuntansi biaya ini juga ada metode harga pokok pesanan dan ada metode harga pokok proses. Nah, apa sih harga pokok pesanan? Harga pokok pesanan yaitu perhitungan harga pokok produksi berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan. Metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik,
dan biaya overhead pabrik tetap. Adapun karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi dibagi dua. Ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Adapun manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, dapat menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk, jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, adapun harga pokok proses atau full costing, yaitu produk yang dibuat dalam jumlah yang sama setiap bulan. Adapun karakteristik dari harga pokok proses yaitu menjalankan kegiatan produksi sesuai aturan perusahaan, jumlah produk tetap di setiap bulannya, menunggu aturan dari kebijakan perusahaan dalam setiap produksi. Adapun manfaat dari harga pokok proses yaitu mudah menentukan harga jual, mudah memantau realisasi harga produksi, dapat menghitung laba dan rugi secara periodik, dan dapat menentukan harga pokok produksi jadi dan proses ke dalam neraca. Sekian penjelasan saya mengenai akuntansi biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.